Hai guys, kembali lagi sama aku Patricia Regina Putri Widianti dari Universitas Negeri Jakarta dan aku parodinya ekonomi. Jadi sini aku bakal ngasih tahu salah satu pedagang UMKM yang ada di Jakarta. Kebetulan banget nih guys, keluarga aku ada yang berusaha di bidang tersebut. Nah, aku meminta tolong buat dia bantuin tugas aku dan ternyata dia mau guys, dan aku seneng banget karena dia mau berpartisipasi untuk menjelaskan usaha yang dia punya, yang dia berdiri sampai dari nol sampai sekarang ini. Terus dia juga mempromosikannya lewat media digital seperti Instagram, WhatsApp, karena di dunia yang aman kayak gini tuh itu sangat berguna dan bermanfaat banget gitu loh guys. Jadi saksikan terus ya, karena ini bisa bermanfaat bagi pengusaha-pengusaha yang baru membuka usaha kecil-kecilan gitu. Nama saya Maria. Saya memulai usaha bisnis kuliner sudah lama sebenarnya, sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi dulu dimulainya dengan hanya di hari raya membuat kue-kue, kue kering, coklat, cheese stick. Nah, setelah itu sekitar 3-4 tahun yang lalu saya menambah bisnis kuliner saya dengan catering. Catering harian, catering untuk di kantor juga, catering rumah tangga. Lalu terhambat oleh kesibukan pekerjaan saya, akhirnya hanya menerima order saja untuk makanan matang. Dan saat ini saya menambah bisnis dengan makanan beku, jadi frozen food. Ya, awalnya itu frozen food itu adalah frozen food ikan, ikan laut segar beku. Ya, kenapa saya tertarik? Karena kebutuhan masyarakat akan ikan itu sangat penting. Pada zaman itu, pada zaman menterinya Bu Susi, Bu Susi itu menggalakkan untuk masyarakat Indonesia makan banyak ikan. Makanya saya tertarik untuk memulai bisnis ikan frozen. Ternyata ikan yang baik itu justru yang frozen dibanding ikan segar, karena dari laut itu sudah harus dimasukkan ke frozen supaya awet, jadi tidak pakai pengawet ya. Dan keuntungannya ya ini baik buat keluarga saya sendiri, bisa dikonsumsi, dan selain untuk masyarakat ini juga bisa untuk keluarga saya juga. Kerugiannya mungkin karena frozen, jadi kita perlu mesin freezer ya, mesin freezer seperti ini ya, dan juga mungkin dari listrik ya, dari listrik juga. Itu aja sih kendalanya. Dan selama pandemi ini ternyata justru kebutuhan masyarakat memang meningkat, ingin yang praktis. Tapi karena pandemi ini ternyata semakin banyak masyarakat juga yang memiliki usaha ya frozen, makanan siap saji, dan juga makanan beku yang lainnya. Jadi semakin banyak persaingan, dan juga selain persaingan juga daya beli masyarakat juga semakin berkurang ya. Gitu. Oke. Inilah produk-produknya ya. Ini ada ikan seperti ini, ikan ya, ikan tongkol besar atau ikan cakalang, ini semua segar ya, atau salmon juga masih segar. Oke, masih banyak lagi produk kita. Dan karena kebutuhan masyarakat semakin banyak ingin praktis, jadi saya juga menambah beberapa item untuk frozen food sekarang, itu kayak crab stick, terus ada fish cake, fish cake misalnya seperti ini, bola salmon ya gitu. Bagaimana cara orang memesan? Biasanya karena promo kita itu online, jadi melalui posting di WhatsApp atau Instagram, Facebook, dan jadi semua serba online. Jadi ada yang memesan, nanti kita siapkan. Dan biasanya karena ini makanan yang harus beku, jadi deliverynya itu juga dengan yang instan ya, seperti Gojek instan, jadi langsung di delivery dan bisa dibayar langsung, atau
melalui transfer ke bank. Jadi kalau yang belanja jauh ya, pernah juga dari daerah yang jauh-jauh ya, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu tetap memakai ojek online yang instan, yang langsung sampai 1-2 jam harus sudah sampai, karena kita menjual yang frozen. Kalau selama masa pandemi ini penghasilan sih lebih berkurang ya. Emang kebutuhan masyarakat pengennya praktis, tapi ternyata berkurangnya mungkin karena daya beli masyarakat yang berkurang, dan juga persaingan karena semakin banyak orang yang membuka usaha yang sama. Itu aja. Terima kasih. Nah, itu dia pendapat mengenai usaha UMKM yang ada di Jakarta yang udah sempat aku kasih tahu di depan itu. Nah, terus aku mau ngasih sedikit yang aku ketahuin aja. Kenapa sih orang-orang tertarik banget di dunia bisnis kuliner? Karena mereka itu meluangkan atau menyisihkan waktu kosongnya dengan cara berjualan agar menambah ekonomi keluarga dan ekonomi yang krisis di Indonesia ini. Kita juga bisa menjual berbagai jenis dan berbagai macam kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Contoh-contoh yang bisa dijual itu kayak tadi tante aku, frozen food, karena itu memudahkan bagi kita yang pengennya praktis-praktis aja. Cuman daya tarik orang terhadap kuliner itu sangatlah tinggi, tetapi persaingannya itu juga makin banyak karena kita itu sedang ada di krisis ekonomi. Jadi banyak banget orang yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi aku mau ngasih tau ke kalian untuk ayo kita bantu membeli produk UMKM yang ada di Indonesia ini. Ya, kita tahu emang jumlahnya nggak seberapa, tapi sangatlah berguna buat mereka. Jadi kita beli, kita bantu mereka, oke? Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol-protokol pemerintah seperti masker, cuci tangan, yang rajin. Itu aja. Jadi itu aja sih video dari aku. Semoga apa yang tadi disampaikan dan apa yang aku sampaikan bisa berguna buat kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Sekian dari aku, terima kasih.